Saat itu malam hari dan kamu akan berjalan masuk ke tempat peristirahatan terakhir Firaun Tutankhamun. Kamu nggak punya obor, tapi setidaknya kamu membawa senter. Kamu menuruni beberapa anak tangga dan melihat dinding-dindingnya diukir dengan tulisan hieroglif dan apa yang tampak seperti kutukan. Mereka yang mengambil sesuatu dari tempat ini akan dikutuk seumur hidup. Demikian bunyi kutukan tersebut. Meskipun kamu nggak terlalu mempercayainya, hal ini akan membuatmu sedikit takut. Kamu menemukan sebuah pintu batu besar. Apakah itu jebakan? Kamu berhasil membukanya. Tapi tidak, itu hanya sebuah ruangan kosong. Kamu memeriksa peta. Sepertinya kamu menuju ke arah yang benar. Setelah beberapa jam, kamu menyadari bahwa kamu terjebak di dalam labirin. Kamu mencoba menelusuri kembali langkahmu, tapi kamu nggak bisa menemukan pintu arah kamu datang. Itu dia, pikirmu dalam hati. Kamu telah jatuh ke dalam perangkap Firaun. Yang lebih buruk lagi, kamu nggak bawa makan siang. Oke, jadi kita semua pernah menonton film-film Hollywood di mana tokoh utamanya menjelajahi reruntuhan kuno dan menghadapi jebakan-jebakan yang sangat berbahaya, kan? Kita telah diberitahu bahwa bangsawan Mesir melindungi tempat peristirahatan terakhir mereka dengan kalajengking dan ular berbisa, pintu geser yang akan menjebakmu seumur hidup, dan batu-batu besar yang bisa menggelinding dan meremukkan siapa saja yang dilewatinya. Masalahnya, apakah jebakan-jebakan ini benar-benar nyata? Aku menyesal harus mengatakannya padamu, tapi ini semua fiksi. Perangkap-perangkap yang rumit ini terlalu berteknologi tinggi untuk digunakan oleh peradaban kuno. Namun, bukan berarti nggak ada jebakan sama sekali loh. Peradaban kuno seperti bangsa Mesir dan Maya dikenal dengan praktik mereka membangun monumen yang didedikasikan untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Bangunan-bangunan ini seringkali mencerminkan posisi seseorang dalam masyarakat. Jadi, untuk orang-orang yang sangat penting, para VIP pada zamannya, monumen besar dibangun untuk menampung jasad mereka lama setelah mereka tiada. Beberapa dari peradaban ini percaya kehidupan seseorang akan terus berlanjut di sisi lain dari tabir. Karena alasan itu, seseorang akan dikuburkan bersama dengan harta benda yang mereka miliki saat ini. Kalau mereka punya banyak uang dan kekuasaan, itu berarti tempat peristirahatan mereka akan dipenuhi dengan kekayaan dan emas. Sekarang bayangkan kalau kamu tinggal di Mesir kuno dan kamu tahu persis di mana semua makam Firaun berada dan telah mendengar desas-desus tentang jumlah kekayaan yang disimpan di tempat-tempat ini. Mungkin kamu akan tergoda untuk memeriksanya, kan? Kita berbicara tentang ruangan besar yang dipenuhi dengan artefak emas, perhiasan, dan bahkan uang. Maksudku, kedengarannya memang menggoda, dan karena nggak ada petugas keamanan yang menjaga pintu masuk ke tempat-tempat ini, orang Mesir harus berpikir kreatif tentang bagaimana mereka bisa melindungi kekayaan ini. Peradaban kuno ini menemukan beberapa jebakan yang berguna. Salah satu yang sering dilakukan adalah membangun ruangan-ruangan kosong di dalam monumen untuk membuat pencuri bingung. Mari kita lihat tempat peristirahatan terakhir Amenhotep sebagai contoh. Tempat ini dibangun di kota Luxor, di sebuah tempat yang juga dikenal sebagai lembah barat para raja. Dua insinyur Perancis awalnya menemukan monumen ini antara tahun 1905 dan 1914 Masehi. Strukturnya sangat besar dan memiliki lebih dari 10 ruangan, dihubungkan oleh koridor panjang dan tangga yang curam. Ruang raja adalah yang paling tersembunyi, dan bagi orang luar yang mencoba menemukannya, mereka mungkin akan memasuki banyak ruangan kosong sebelumnya. Firaun lainnya mencoba melindungi kekayaan mereka dengan membangun monumen dengan lantai palsu yang menyembunyikan lubang sedalam 6 meter. Dengan cara ini, pengunjung yang nggak tahu dan nggak diinginkan akan dikejutkan oleh lubang yang dalam selama perjalanan mereka menuju ruang peristirahatan raja. Di samping lantai palsu, Firaun memastikan untuk membangun koridor bergaya labirin dan dinding palsu. Dengan cara ini, para perampok dapat menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari sebelum menemukan kamar raja yang sebenarnya. Sementara itu, untuk lubang-lubang dengan ular berbisa di dalamnya, kalau ada reptil di dalam monumen-monumen ini, reptil ini mungkin akan masuk ke dalam dengan sendirinya, dan kemungkinan besar nggak akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Nggak mungkin ular bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun tanpa makanan di dalam lubang-lubang ini. Jadi ya,
Satu lagi kepercayaan yang dipaksakan oleh Hollywood. Jika jebakan ini tampak membosankan bagimu, para arkeolog menemukan jebakan yang menarik di tempat peristirahatan terakhir Ratu Merah Puhlenkai di Meksiko. Puhlenkai adalah salah satu kota Maya yang paling kuat di Meksiko pra-Columbus. Dan Ratu Merah diyakini sebagai nenek dari Raja Maya terakhir yang gak diragukan lagi merupakan orang yang sangat penting bagi kekaisaran. Untuk menghormatinya, sebuah monumen besar dibangun untuk menyimpan jasadnya setelah kematiannya. Penemuan makam itu sendiri sudah mendebarkan. Para arkeolog menemukan sebuah monumen kuno saat menggali situs tersebut pada tahun 1994. Yang pertama mereka lihat adalah sebuah ruangan dengan pintu tersembunyi. Begitu mereka membuka pintu tersebut, mereka menemukan sebuah koridor panjang. Akhirnya, di ujung koridor ini terdapat kamar ratu. Tim arkeolog sangat bersemangat untuk menemukan ruangan ini dengan mumi ratu yang masih berada di dalamnya. Mereka menemukan mumi ratu ditemani oleh mutiara, cangkang giok, dan batu-batu mahal. Namun, saat tim menjelajahi sisa-sisa peninggalan tersebut, mereka melihat sesuatu yang agak aneh. Ruangan itu dipenuhi bubuk berwarna merah. Para peneliti tahu bahwa warna merah adalah warna yang penting bagi suku Maya, dan sebagian besar pakaian dan bangunan mereka dihiasi dengan warna ini. Tapi mereka nggak mengerti kenapa sang ratu dikubur dengan zat merah yang nggak diketahui ini. Setelah mereka mengambil sampel untuk dianalisis lebih lanjut, mereka menemukan bahwa bubuk merah tersebut adalah sinabar, mineral yang sangat berbahaya. Serbuk ini kalau terhirup bisa menyebabkan kerusakan kesehatan yang parah pada seseorang. Tim peneliti menyimpulkan bahwa ini hanya jebakan bagi siapa saja yang mencoba mencuri kekayaannya. Oke, bubuk berbahaya mungkin telah bekerja sebagai jebakan paling kuat yang pernah kita lihat sampai sekarang. Tapi mungkin cara termurah untuk mencegah pengunjung yang gak diinginkan adalah dengan menebarkan kutukan yang tertulis di seluruh monumen. Kita mungkin akan menertawakan hal ini sekarang, tapi pada zaman dulu, cara ini kurang lebih efektif. Kutukan-kutukan tersebut biasanya mengatakan bahwa orang yang mengambil sesuatu dari tempat tersebut akan menemui nasib yang tragis. Beberapa kutukan mengatakan perampok akan kehilangan rumah mereka dalam kebakaran besar atau banjir besar. Kutukan lainnya mengatakan perampok akan mengalami masalah kesehatan yang gak bisa disembuhkan dan gak terdiagnosis. Namun, semua itu gak cukup untuk menghentikan orang mengambil emas. Ada beberapa cerita seputar bagaimana kutukan-kutukan ini mungkin saja nyata. Salah satunya adalah dari ahli Mesir terkenal asal Inggris, Howard Carter, orang yang bertanggung jawab atas penggalian makam Firaun Tutankhamun pada tahun 1920-an. Setelah berbulan-bulan penggalian yang gak berhasil, Carter menemukan keberadaan makam tersebut secara kebetulan. Dia menemukan pintu masuk ke sebuah tangga tepat di bawah tanah tempat dia mencari selama berbulan-bulan. Dengan bantuan sebuah tim, dia membersihkan tumpukan pasir yang menghalangi tangga dan menemukan sebuah pintu. Pintu itu memiliki beberapa simbol kerajaan yang diukir di dalamnya. Dan Carter tahu ini berarti seseorang yang sangat penting telah dikuburkan di sana. Dan dia benar. Dengan sebuah pahat, dia membuat lubang di sudut kiri atas pintu dan menerangi penglihatannya dengan bantuan lilin. Dia nggak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Pantulan beberapa benda emas dan permata yang memenuhi ruangan ada di hadapannya. Hilang selama 3000 tahun, Carter baru saja menemukan tempat peristirahatan terakhir Tutankhamun. Namun kisahnya nggak berhenti sampai di sini. Penemuan ini disertai dengan serangkaian kejadian malang yang membuat orang percaya bahwa itu ada hubungannya dengan kutukan Firaun. Carter sendiri meninggal dunia secara misterius beberapa tahun kemudian, dan beberapa asistennya kehilangan rumah mereka karena banjir, seperti yang diancamkan oleh salah satu kutukan tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa itu hanya kebetulan, karena nggak ada bukti nyata semua ini berhubungan. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah ini jebakan yang efektif